Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni dengan NIM 200231100238 dari kelas Ekonomi Pembangunan D. Di sini saya akan menjelaskan tugas sebagai pemenuhan tugas perkuliahan akhir semester saya yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sutikno SEME. Di sini saya akan memaparkan pengaruh pemikiran Keynesian terhadap perkembangan ekonomi makro. Pada dasarnya, teori ekonomi makro adalah sebuah teori yang mempelajari dan membahas tentang segala peristiwa, fenomena atau masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi secara keseluruhan atau dalam ruang lingkup besar. Nah, masalah ekonomi makro juga merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang memfokuskan kajian terhadap mekanisme kerja perekonomian suatu bangsa secara menyeluruh. Nah, ekonomi makro memiliki tujuan, yaitu untuk mengerti dan memahami peristiwa atau kejadian seputar perekonomian dan berusaha untuk membuat sesuatu rumusan yang menjadi solusi memperbaiki kebijakan ekonomi yang ada. Selain itu, dalam ekonomi makro ada beberapa hubungan yang terjadi. Hubungan yang dibahas di dalamnya yaitu meliputi hubungan antara variabel yang agregatif atau hubungan tersebut antara lain yaitu tingkat pendapatan nasional, konsumsi yang dilakukan rumah tangga, investasi, tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga, jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, tingkat bunga yang didapat, kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan, neraca pembayaran, serta ekspor dan impor. Dan permasalahan ekonomi yang terjadi yaitu adalah masalah what, how many atau how much, how for whom yang meliputi masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pemecahan masalah dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melihat sistem ekonomi yang diterapkannya. Jika negara bisa memecahkan masalahnya, maka rakyat hidup akan sejahtera. Suatu negara dipandang berhasil atau tidak dalam memecahkan permasalahan ekonomi negaranya sendiri dapat dilihat dari ekonomi makro dan mikronya negara tersebut. Nah, yang terjadi sebagai contoh adalah krisis ekonomi pada tahun 1930. Teori ekonomi makro ini dipicu oleh peristiwa Great Depression yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Great Depression pada tahun 1929 sampai 1933 membuat perekonomian di berbagai negara besar mengalami berbagai masalah besar. Rentetan masalah ekonomi terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang merosot tajam. Depresi yang berlangsung lama ini pun membuyarkan keyakinan dunia terhadap hipotesis ekonomi klasik yang beranggapan bahwa invisible hand akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Nah, nyatanya asumsi ekonomi klasik ini tidak terbukti. Dari peristiwa inilah muncul revolusi Keynes yang ditandai dari terbitnya buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Karya ekonomi Inggris John Maynard Keynes yang berbeda dengan kelompok klasik yang mendasar pada bekerjanya mekanisme pasar. Maka Keynes mendasarkan pada adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya krisis pada Amerika tahun 1930. Ia menyatakan bahwa salah satu penyebabnya yaitu adanya investasi dari pemerintah yang menaikkan harga tukar agar barang tidak dapat masuk ke Amerika sehingga terjadi krisis tersebut pada tahun 1930. Maka dari itu, Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus menurunkan suku bunga sehingga benar adanya harus ada campur tangan dari pemerintah dalam mengatasi hal seperti ini. Seperti yang kita tahu, John Maynard Keynes adalah seorang ekonomi asal Inggris yang terkenal dengan model ekonomi modern yang diusungnya. Beliau adalah seorang penganut teori ekonomi merkantilis, di mana kebanyakan teori yang dikeluarkannya difokuskan pada upaya pemerintah negara bersangkutan untuk menjaga kestabilan ekonominya.
Beliau juga merupakan seorang pegawai di Badan Keuangan Inggris yang mencetus beberapa pemikiran mengenai sistem perekonomian modern yang hingga sekarang karyanya digunakan sebagai pedoman ekonomi dunia internasional. Di lain hal, Keynes juga berpendapat mengenai pentingnya suatu negara untuk terlibat dalam organisasi ekonomi dan perdagangan internasional seperti International Monetary Fund atau yang kita tahu sebagai IMF dan World Bank. Hal tersebut bagi Keynes dianggap menguntungkan negara karena dengan keterlibatan suatu negara dalam organisasi tersebut dapat membantu secara langsung perekonomian negara yang bersangkutan jika suatu saat mengalami krisis. Oleh sebab itu, tidak heran bahwa Keynes juga merupakan salah satu ekonom yang setuju terhadap pembentukan sistem moneter global, yakni Bretton Woods System. Sistem inilah yang kemudian membawa perubahan besar bagi kondisi dan sistem perekonomian dunia. Jika kita bandingkan dengan pemikir ekonom lainnya, Keynes juga banyak menuai kritik dari para pemikir ekonomi lainnya. Hal tersebut terkait dengan pendapat Keynes yang mengatakan bahwa inflasi sesungguhnya bukan merupakan masalah dalam bagian ekonomi, namun inflasi lebih cenderung menjadi persoalan dalam bidang politik. Oleh karena pandangan ini, Keynes tidak terlalu menyoroti persoalan inflasi, suatu hal yang perlu diatas melalui ekonomi. Perbedaan pandangan antara ekonomi klasik dengan pandangan Keynes adalah para penganut ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu perekonomian dapat berjalan sendirinya yang dijalankan oleh mekanisme pasar. Sedangkan menurut pandangan Keynes, pemerintah perlu ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Jika perekonomian dianggap memasuki fase bahaya, sehingga pemerintah dapat mengendalikan perekonomian dengan melaksanakan berbagai kebijakan. Namun, para penganut ekonomi klasik tetap berkekuh keras pada pendapatnya, di mana mekanisme pasar akan dapat melaksanakan tugasnya dalam sebuah perekonomian. Akan tetapi, pendapat itu dibantahkan setelah terjadi krisis besar di Amerika, sehingga menyebabkan bursa saham Amerika runtuh dan terjadi krisis global. Kemudian ada Keynes juga beranggapan bahwa suatu perekonomian perlu campur tangan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah dapat mengendalikan perekonomian jika perekonomian sudah dianggap tidak aman lagi atau mendekati krisis. Kemudian juga pemerintah sebagai pengatur regulasi mampu mengendalikan perekonomian dengan kebijakan-kebijakan yang mampu dijalankannya. Oleh sebab itu, pandangan Keynes mampu memberikan perubahan sampai saat ini. Banyak negara yang menggunakan teori Keynesian ini. Jadi, kesimpulannya, Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris yaitu John Maynard Keynes selama tahun 1930-an dalam upaya memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang pemerintah dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Kemudian selanjutnya teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan stabilisasi, aktivasi, dan intervensi maksud saya ekonomi oleh pemerintah. Ekonomi Keynesian ini dianggap sebagai teori sisi permintaan yang berfokus pada perubahan ekonomi dalam jangka pendek. Yang berfokusnya itu pada Keynesian ekonomi berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi hebat. Sangat krisis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan insentif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi. Nah, kebijakan fiskal dan moneter aktivis adalah alat utama yang direkomendasikan oleh ekonom Keynesian untuk mengelola ekonomi dan memerangi pengangguran.
Nah, ilmu ekonomi Keynesian mempresentasikan cara baru dalam memandang pengeluaran, output, dan inflasi. Sebelumnya, pemikiran ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan siklus dalam pekerjaan dan hasil ekonomi akan sederhana dan dapat menyesuaikannya sendiri. Menurut teori klasik ini, jika permintaan agregat dalam perekonomian turun, kelemahan dalam produksi dan pekerjaan akan memicu penurunnya harga dan upah. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.